Assalamualaikum. Akhirnya virus corona sampai juga ke Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Presiden Jokowi sendiri yang mengumumkannya tanggal 2 Februari 2020 kemarin, bahwa sudah ada 2 WNI yang positif terjangkit corona. Telah disosialisasikan juga oleh para dokter melalui berbagai media, bahwa virus corona ini hanya bisa menjangkiti orang lain melalui 2 cara. Pertama, droplet alias percikan ingus atau iler orang sakit yang malas pakai masker, sehingga langsung masuk ke mata, mulut, atau hidung orang sehat di dekatnya. Dan kedua, droplet yang nempel di gagang pintu, tombol lift, pegangan bis, dan barang-barang lainnya yang sering dipegang khalayak ramai, hingga kemudian secara tidak langsung masuk ke mata, mulut, dan hidung orang sehat. Lah, memangnya berapa lama sih virus corona ini bisa survive di benda mati semacam itu? Riset menjawab. Zaman SMP, waktu kalian masih suka tidur di kelas dulu, tentu kalian pernah bermimpi belajar perbedaan antara bakteri dan virus dalam mata pelajaran biologi. Bakteri adalah makhluk hidup mandiri. Walaupun ia sangat kecil dan hanya bersel satu, dia mampu hidup sendiri tanpa terikat dengan makhluk lain yang ia tumpangi. Ya, yang pasti tidak seperti kalian, para remaja alay yang sok kaya padahal masih minta disuapin mama papa. Hahaha. Ups. Sedangkan virus hanyalah makhluk hidup dengan karakteristik parasit yang tidak mampu bertahan lama tanpa ada sel lain sebagai inangnya. Lah, kalau virus tidak bisa hidup tanpa inangnya, kok bisa kita tertular corona cuma gara-gara cipratan ingus entah siapa yang nempel di gagang pintu kemarin sore? Jawabannya, ya karena virus corona ini masih mampu bertahan hidup di benda-benda tersebut, walaupun nggak lama-lama banget. Pertanyaannya, siapa yang bisa survive lebih lama? Virus ini? Atau dirimu yang baru saja patah hati gara-gara ditinggal gebetan nikah itu? Hahaha. Pertanyaannya, berapa lama persisnya virus corona ini bisa bertahan di objek-objek tak hidup tadi? Nah, kelompok peneliti ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dalam riset yang terjemahan kasarnya kira-kira daya tahan virus corona pada permukaan objek mati serta penonaktifan virus tersebut dengan obat-obatan kimia. Artikel ini diterbitkan oleh Journal of Hospital Infection yang mendapatkan ranking Q1 dari Skimago. Artinya, jurnal ini termasuk jajaran jurnal terbaik di dunia. Padahal metodologi penelitiannya hanyalah literatur review, alias riset pustaka yang cuma membaca dan menyimpulkan artikel-artikel sebelumnya tentang corona, tanpa melakukan riset lapangan sejenis uji laboratorium misalnya. Ini kabar gembira buat kita para mahasiswa, dosen, dan peneliti yang malas gerak untuk riset lapangan. Sebab, riset pustaka pun bisa tembus di jurnal top dunia. Ya, asalkan riset kita menarik, aktual, dan jelas temuannya. Oke. Jadi dalam artikel ini disebutkan secara cukup detail tentang jenis permukaannya, jenis virusnya, suhunya, dan daya tahan virusnya pada masing-masing variabel itu. Sebelumnya, perlu Anda ketahui bahwa saat artikel ini diterima yaitu tanggal 31 Januari 2020, pemberian nama COVID-19 untuk virus jenis corona yang sedang mewabah ini masih belum dilakukan. Jadi, kita asumsikan saja bahwa virus COVID-19 punya daya tahan yang kurang lebih sama dengan jenis virus corona lainnya yang disebutkan dalam riset ini. Kalau Anda masih bingung, corona itu adalah nama jenisnya, sedangkan MERS, SARS, dan COVID-19 adalah nama virusnya yang tergolong dalam jenis corona tersebut. Ini sama seperti Anda mengatakan ikan-ikan yang termasuk jenis ikan tawar itu antara lain adalah ikan gabus, ikan nila, ikan mas, ikan lele, dan sebagainya. Begitu juga dengan virus. Virus-virus yang tergolong jenis virus corona antara lain yaitu MERS, SARS, dan COVID-19. Oke, kita lanjut. Mari kita sebutkan satu-satu daya tahan virus corona di permukaan benda mati yang dijabarkan dalam riset ini.
Pertama yaitu baja atau steel. Virus MERS mampu bertahan hidup selama 48 jam pada baja jika suhunya 20 derajat Celcius dan 24 jam jika suhu lingkungannya 30 derajat Celcius. Virus TGF dan MHV mampu bertahan hidup lebih dari 28 hari pada baja jika suhu lingkungannya 4 derajat Celcius, 28 hari jika suhunya 20 derajat Celcius, dan 96 jam jika suhunya 40 derajat Celcius. Virus HCOV mampu bertahan hidup hingga 5 hari di permukaan baja pada suhu lingkungan sekitar 21 derajat Celcius. By the way, virus TGFV hanya menular pada babi dan tidak menular pada manusia. Virus ini menyebabkan babi menjadi muntah-muntah, diare, dan dehidrasi. Virus MHV bersumber dari tikus yang menyebabkan penyakit hepatitis pada manusia. Sedangkan virus HCOV dan variannya tampaknya merupakan virus penyebab flu. Flu biasa yang separah-parahnya cuma sampai infeksi saluran pernapasan. Correct me if I'm wrong. SARS dan MERS nggak usah dibahas ya, kelamaan nanti videonya. Oke, lanjut. 2. Aluminium. Virus HCOV mampu bertahan hidup hingga 2-8 jam di permukaan aluminium pada suhu lingkungan sekitar 21 derajat Celcius. 3. Logam atau metal. Virus SARS mampu bertahan hidup hingga 5 hari di permukaan logam. 4. Kayu atau wood. Virus SARS mampu bertahan hidup hingga 4 hari di permukaan kayu. 5. Kertas alias paper. Varian virus SARS mampu bertahan hidup hingga 3 hari di permukaan kertas. 6. Kaca atau glass. Virus SARS mampu bertahan hidup hingga 4 hari di permukaan kaca. Sedangkan virus HCOV mampu bertahan hidup hingga 5 hari di permukaan kaca pada suhu lingkungan sekitar 21 derajat Celcius. 7. Plastik. Varian virus SARS mampu bertahan hidup hingga 9 hari di permukaan plastik. Virus MERS mampu bertahan hidup selama 48 jam pada plastik jika suhunya 20 derajat Celcius dan 24 jam jika suhunya 30 derajat Celcius. Virus HCOV mampu bertahan hidup hingga 6 hari pada permukaan plastik. 8. PVC atau pipa. Virus HCOV mampu survive hingga 5 hari di permukaan pipa pada suhu 21 derajat Celcius. 9. Karet silikon. Virus HCOV mampu bertahan hidup hingga 5 hari di permukaan karet silikon pada suhu 21 derajat Celcius. 10. Sarung tangan bedah. Virus HCOV mampu bertahan hidup hingga 8 jam di permukaan sarung tangan bedah pada suhu 21 derajat Celcius. 11. Pakaian bedah. Virus SARS mampu survive hingga 2 hari di permukaan pakaian bedah. 12. Keramik. Virus HCOV mampu survive hingga 5 hari di permukaan keramik pada suhu 21 derajat Celcius. Dan terakhir nomor 13, Teflon. Virus HCOV mampu survive hingga 5 hari di permukaan Teflon pada suhu 21 derajat Celcius. Capek. Lah, COVID-19-nya mana, Pak? Ya, tentu saja nggak ada. Sebab riset ini hanyalah riset pustaka yang cuma mengumpulkan riset-riset sebelumnya mengenai daya tahan virus jenis corona dan menyimpulkannya dalam bentuk list atau tabel. Jadi, sekali lagi kita asumsikan saja bahwa virus COVID-19 punya daya tahan yang kurang lebih sama dengan virus jenis corona lainnya yang disebutkan di riset ini. Maka, dapat dihipotesiskan bahwa kira-kira virus COVID-19 dapat survive di permukaan benda-benda berikut selama baja 6 jam, aluminium 8 jam, logam 5 hari, kayu 4 hari, kertas 5 hari, kaca 5 hari, plastik 9 hari, pipa 5 hari,
karet silikon 5 hari, sarung tangan bedah 8 jam, pakaian bedah 2 hari, keramik 5 hari, dan terakhir teflon 5 hari. Sekali lagi, biar nggak salah paham, daftar tadi hanyalah asumsi dan hipotesis sementara. Sampai nanti ada riset berikutnya dari Anda, para dosen, mahasiswa, dan peneliti di bidang kesehatan serta biologi ataupun dokter, yang memastikan hal tersebut melalui uji laboratorium. Selanjutnya, bahan kimia apa yang paling efektif membunuh virus jenis corona ini? Pertama yaitu cairan disinfektan yang mengandung 0,1% sodium hipklorid dengan waktu paparan 1 menit. Kedua yaitu cairan disinfektan yang mengandung 62-71% etanol dengan waktu paparan 1 menit juga. Silakan Anda googling saja kalau mau tahu di mana membeli disinfektan tersebut. Etanol 70% seharusnya cukup mudah ditemukan di toko online. Terakhir, saya berpesan, jangan panik, jaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, serta perbanyak ibadah dan doa agar terhindar dari wabah penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.